Selamat datang di presentasi kami mengenai virtualization dan VMware Workstation. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai dasar virtualization dan peran VMware. Pada presentasi ini, kami juga akan memberikan tutorial untuk melakukan installation VMware Workstation dan juga kami akan memberikan tutorial membuat virtual machine menggunakan VMware Workstation. Virtualization adalah proses menciptakan versi virtual dari physical resource seperti server, operating system, ataupun storage device. Dengan virtualization, beberapa operating system dapat dijalankan di satu physical machine secara bersamaan. Teknologi ini meningkatkan pemanfaatan resource, fleksibilitas, dan skalabilitas, sehingga sangat membantu dalam mengoptimalkan infrastruktur IT. Virtualization memberikan berbagai keuntungan seperti penghematan biaya, di mana virtualization mengurangi kebutuhan fisikal hardware dan biaya perawatannya. Peningkatan efisiensi, virtualization memungkinkan untuk alokasi dan pemanfaatan resource yang lebih baik. Fleksibilitas dan skalabilitas mempermudah penambahan resource ataupun virtual machine sesuai kebutuhan. Disaster recovery, fitur snapshot dan replikasi mempercepat proses backup dan pemulihan jika terjadi kerusakan. Pada bagian ini, ada gambaran dua tipe hypervisor yang akan dijelaskan secara lebih lanjut pada slide selanjutnya. Hypervisor adalah lapisan software yang memungkinkan beberapa virtual machine berjalan di satu physical machine. Terdapat dua jenis hypervisor. Pada tipe pertama, atau dikenal dengan bare metal, berjalan secara langsung pada hardware. Contohnya seperti VMware ESXi. Pada tipe kedua, atau dikenal dengan host, berjalan di atas operating system yang sudah ada. Tidak seperti tipe pertama, pengelolaan virtual machine dilakukan melalui host, bukan secara langsung dengan mengeksekusi perintah seperti tipe pertama. Contohnya adalah VMware Workstation. VMware berperan sebagai penyedia solusi virtualization yang menawarkan berbagai alat seperti VMware Workstation, vSphere, dan Horizon untuk mendukung kebutuhan virtualization. VMware Workstation adalah hypervisor desktop yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa operating system pada satu mesin. VMware Workstation memiliki keunggulan seperti memiliki interface yang mudah digunakan, menawarkan kinerja yang handal dan stabil, dilengkapi dengan fitur canggih seperti snapshot untuk dukungan multi-monitor. VMware Workstation juga memiliki kelemahan seperti biayanya yang relatif tinggi dibandingkan alternatif yang lain. VMware juga membutuhkan sistem host yang kuat untuk mendukung performa agar menjadi optimal. Berikut ini adalah perbandingan VMware Workstation dengan virtualization tools yang lain. VMware mudah digunakan dibandingkan dengan
tools yang lain. VMware juga memberikan performa yang sangat baik dan bisa dibilang setara dengan Hyper-V. Untuk biaya, VMware saat ini, VMware Workstation Pro sudah dapat diunduh secara gratis untuk keperluan personal. Namun, untuk keperluan komersial masih berbayar. Berbeda dengan tools yang lain yang sudah free sejak awal. Selanjutnya adalah VMware menawarkan fitur yang lebih lengkap dibandingkan tools yang lain dan sebanding dengan Hyper-V. Berikutnya adalah tutorial untuk melakukan installation VMware Workstation. Installing VMware Workstation. Perkenalkan, nama saya Trisha Lauran, dan untuk melanjutkan presentasi teman saya Jessica tadi, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengunduh VMware Workstation. Dulu cara menginstal aplikasi ini cukup simpel dengan cara mengakses browser. Lalu kita ke website VMware, masuk, kita tinggal ke Products, dan seharusnya bisa langsung download di sekitar sini dengan memilih opsi Workstation Player, namun UI-nya sudah diubah menjadi lebih komplikasi sehingga hampir tidak mungkin kita dapat mendownloadnya di sini. Oleh karena itu, berikut adalah 5 tahap cara menginstal VMware menggunakan third-party web. Third-party web yang saya pilih adalah Softpedia. Jadi tahap pertama adalah dikarenakan website official yang membuat mengunduh susah, kita akan menggunakan third-party web Softpedia. Pertama kita search Softpedia, masuk. Tahap kedua kita tinggal search VMware Workstation Player, search. Terus kita tinggal download. Tahap ketiga tinggal di download, pilih yang gratis, klik to start manually. Jadi ke step keempat kita bakal open installer tadi. Yap, bilangnya. Oke, jadi kita tinggal next, accept, terus next, 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 terus install. Dan di finish. Untuk tahap kelima kita bisa ke Windows, terus recently added, pencet sekali. Dan beginilah bentuk aplikasi yang seharusnya sudah benar di-download. Creating a virtual machine. Kenalkan, nama saya Trisha Laura dan saya akan mendemonstrasikan cara membuat virtual machine menggunakan VMware. Oke, pertama-tama kita akan langsung ke aplikasinya saja, VMware Workstation Pro. Oke. Kita tinggal create a new virtual machine. Akan keluar window kayak gini, kita langsung ke next saja. Terus kita bisa di sini kita butuh installer this image file ISO. Jadi sebelum kita bisa masuk ke workstation, kita butuh download ISO-nya dulu. Caranya adalah gampang. Jadi kita tinggal ke Chrome atau web browser apapun. Dan karena aku pakai Windows, aku jadi tinggal search Windows.
Dan versi yang aku pakai yaitu 11, tinggal search ISO. Itu kita tinggal ke sini saja. Oh, dan biar kita download ISO, kita butuh USB dulu. Kita butuh USB dengan minimal free space-nya adalah 8 GB. Jadi kita habis itu tinggal download, terus kita download lagi. Belum akhirnya kita bisa download ISO-nya, dan kita bakal pilih ini soalnya sesuai dengan device-nya aku, yaitu Windows 11 X64. Ini pilihnya sesuai device masing-masing ya. Habis itu baru kita bisa download now. Nah, setelah semua itu, kita akhirnya baru bisa kembali ke sini, browse, cari file ISO-nya, nanti bakal didetek langsung kita punya Windows sama versi apa. So, next. Ini kita bisa menambahin virtual machine-nya apa aja. Aku bakal kasih ini namanya example. Tuh, langsung ke next aja. Ini passwordnya kita generate aja. Ini kita sih, oops, oke, copy aja. Nanti biar nanti kita tahu passwordnya apa. Next. Ini kita next aja. Di next aja. Finish. Oke, nanti bakal harusnya jalan sendiri. Ya, kita pencet OK aja. Biasanya bakal terjadi error, bakal keluar boot. Itu boot error namanya. Kita bakal bisa perbaikin nanti. Kita coba lanjutin dulu, enter aja. Ya, jadi terjadi boot manager error. Kita bakal pertama-tama pencet Control Alt biar mouse-nya free. Terus kita shutdown gasnya, di shutdown. Nah, kita bakal ke Edit Virtual Machine Settings, pencet 2 kali. Kita ke options-nya dulu. Terus kita bakal ke Advanced. Seperti yang kita lihat di sini ada tulisan Firmware cannot be changed while TPM device access. Jadi kita bawa ke hardware. Kita bakal ke Trusted Platform modulnya, pencet, terus kita remove aja. Itu bakal jadi masalah, terus nanti kita bakal perbaiki nanti aja. Oke. Jadi kita ke advance lagi, kita ganti V-nya jadi BIOS. Oke. Nah, habis itu kita bakal run. Oke. Oke. Eh, ini kita pilih bahasa sesuai yang kita mau. Langsung next aja. Di next lagi. Install Windows 11. I agree aja. Next. Kita nggak ada product key, jadi kita pencet I don't have product key. Terus kita pilih Pro dan next. Nah, gara-gara tadi kita delay TPM-nya, jadi bakal terjadi error kayak gini. Nggak apa-apa, nggak usah panik, kita close aja. Terus nanti dia bakal restart sendiri. Terus aku bakal jelasin gimana cara memperbaiki error tersebut.
Ya, jadi kayak tadi kita next aja. Next. Install Windows 11. I agree. Next. Kita terus, nah, terus kita kayak tadi area pencet addonnya ke product key, tapi bakal error. Jadi kita bakal langsung pencet Shift sama F10 di keyboardnya kita. Lalu kita pencet regedit, Enter. Kita bakal ke local machine, ke sistem. Habis itu kita bakal ke setup, right click. Kita bakal ke new, pencet key. Dan gara-gara sensitif, ini case sensitif, kita bakal buat word for word, itu L-nya harus gede. Terus nanti C-nya harus bergede. Jadi kita tulis lab config. Enter. Kita ke lab config. Terus right click, new. Pilih yang di Word 32 bit. Pencet itu. Terus ini juga case sensitif. Word for word. B-nya gede. Bypass. T. P. M-nya gede. Terus C-nya gede. Cek. Terus sama kayak tadi. New. Kita bakal pilih di Word 32 bit value. Terus di satu juga, jadi kita bakal pencetnya by forward, B-nya besar, bypass, S-nya gede, secure, B-nya gede, boot, terus C-nya gede, check. Ya, setelah itu kita bakal right click, kita bakal modify binary data, oh, nah, cancel. Kita bakal klik aja, nggak usah right click. Terus kita ganti value-nya di satu, oke. Double klik, ganti value jadi satu, oke. Dan harusnya, jadi sekarang udah aman. Kita bakal tutup aja. Ini juga ditutup aja. Dan kita ada Fanny Product Key. Oke, kita pilih itu aja. Next. Dan install. Kita tinggal pilih negaranya yang kita reside in. Jadi kita bakal pilih Indonesia. Habis itu kita tinggal sign in. Ya, jadi udah selesai deh. Ini virtual mesinnya. Kita dipakai kayak laptop biasa. Ya. Nah, pakai kayak laptop biasanya secara umumnya. Ya, kalkulator, agak lagi. Ya, ya, bekerja kayak normal. Oke. Jadi itu gara-gara pencet kebanyakan. Jadi begitulah demonstrasi saya mengenai cara membuat virtual machine menggunakan VMware Workstation. Terima kasih sudah mendengarkannya dan semoga presentasi ini bisa membantu.